Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kiranya perkataan dari pemazmur boleh juga menjadi perkataan di dalam hati setiap kami, bahwa kami merindukan Tuhan seperti pujian yang kami nyanyikan, seperti apa yang dituliskan dalam Mazmur 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Berfirmanlah Tuhan, puaskanlah dahaga jiwa kami. Demi Kristus, amin. Sambil tetap berdiri, saya mengajak saudara untuk menyambut kiri kanan dengan mengatakan selamat Paskah, baik dengan tangan dilipat, boleh juga tangan dikepal untuk memberikan salam. Baik, puji Tuhan, selamat Paskah, selamat kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh mengingat kebangkitan Kristus melalui peringatan Paskah. Setelah hari Jumat, kita memperingati hari kematian Kristus. Hari ini temanya dari satu ayat, yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7, kita akan baca kembali bersama-sama. Yang kedua boleh melihat, nanti yang ketiga saudara tidak boleh melihat, menghafal, karena hanya satu ayat yang akan kita bahas dari bagian ini. Coba kita lihat sama-sama dan kita sambil menghafal ayat ini. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi boleh lihat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita coba tidak usah lihat, kita belajar menghafal. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu supaya kamu dapat berdoa. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan terkait 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Mengapa Rasul Petrus mengatakan bagian ini kepada orang-orang Kristen? Kalau saudara nanti ada waktu di rumah baca keseluruhan surat Petrus, memang pada waktu itu orang Kristen masih hidup dan Petrus pun masih hidup. Tapi saudara tahu, 7 tahun kemudian, karena surat ini ditulis sekitar tahun 60-an, 62, dan sekitar 7 tahun kemudian, 8 tahun kemudian, Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem, khususnya Bait Allah yang dibangun begitu megah oleh Herodes. Tetapi setelah 7 tahun surat ini ditulis, kurang lebih 7-8 tahun, karena tahun 70 Titus, Jenderal Titus menghancurkan, membakar habis. Emas di dalam bait Allah semua dicongkel keluar. Itu sebabnya dikatakan di bagian awal, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Coba saudara perhatikan, saya sudah memberikan deskripsi mengapa Petrus berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dari mulai kematian, lalu kebangkitan, lalu kenaikan. Nanti kita peringati Pentakosta, keempat peristiwa besar ini sudah terjadi di waktu Petrus menuliskan 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Itu sebabnya Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Rencana kekal Allah melalui kematian Kristus yang kita peringati hari Jumat Agung, lalu kebangkitan yang hari ini kita peringati dalam Paskah. Nanti kita peringati juga kenaikan. Setelah 50 hari Pentakosta terjadi, maka keseluruhan sudah selesai, sudah sempurna, sudah genap. Lalu peristiwa apa lagi, peristiwa besar apa lagi yang masih dinantikan oleh Petrus, termasuk oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka begitu menderita di bawah pemerintahan Romawi. Waktu Petrus hidup, dia hidup dalam zaman Kaisar Nero. Beda dengan Rasul Yohanes. Yohanes hidup dalam kaisar yang lain. Nero sudah mati bunuh diri tahun 68. Jadi waktu peristiwa pembakaran Bait Allah, Nero sudah mati tahun 68. Tapi dia memerintahkan dengan begitu banyak rekayasa, intrik-intrik politik untuk menuduh orang Kristen
yang membakar kota Roma. Saudara bisa membaca itu semua. Sejarah mencatat dan kita bersyukur ada orang-orang yang mencatat peristiwa-peristiwa penting. Termasuk ketika saudara membaca Alkitab. Maka peristiwa sejak kematian, kebangkitan, kenaikan, Pentakosta, itulah seluruh rencana keselamatan Allah yang sudah digenapi. Sekali lagi Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Anytime, kapan saja, peristiwa yang belum terjadi, Kristus datang kedua kali menjemput saudara dan saya, orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kalau saudara baca kembali dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7, ayat 8, ayat 9, terus sampai ayat keseluruhan satu perikop dan seluruh kitab daripada surat yang ditulis oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar pada waktu itu sampai ke Kapadokia, Bitinia, semua daerah-daerah yang dituliskan di situ merupakan daerah-daerah di luar Yerusalem yang sekarang ada di Turki modern. Saudara, waktu saya renungkan bagian ini, apa maksudnya? Kematian dan kebangkitan yang hari ini kita peringati. Buat saya apa Pak maksud bagian ini? Kalau seluruh rencana keselamatan, the great salvation, bicara tentang perencanaan kekal Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sudah final, sudah tuntas, sudah sempurna, tinggal satu lagi. Itu sebabnya pada waktu Petrus hidup, orang-orang pada mengejek. Mana kedatangan Tuhan? Katanya Tuhan datang, dari dulu juga sudah dijanjikan ribuan tahun yang lalu pada waktu zaman nabi-nabi. Hari Tuhan akan datang. Yoel, Yeremia, Yehezkiel, semua menubuatkan, menjanjikan Tuhan akan datang. Hari Tuhan akan tiba, itulah hari kedatangan Kristus. Tapi sampai sekarang belum datang-datang. Saudara pernah dengar itu? Ada orang mungkin yang mengejek saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan. Katanya Yesus berjanji mau datang, sampai hari ini belum datang-datang, omong kosong, cuma janji doang. Saudara, kalau ada orang yang berkata seperti itu, jangan kita marah, jangan kita emosi. Kenapa? Di zaman Petrus hidup, orang-orang Kristen pun sudah diejek seperti itu. Mana janji itu? Tapi apa jawab Petrus? Justru Tuhan sabar. Mengapa Tuhan tidak datang? Supaya kamu bertobat. Karena waktu bisa tiba, orang tiba-tiba meninggal, tiba-tiba berjumpa dengan Tuhan. Bisa juga peristiwa yang paling kita nanti-nantikan, kedatangan Kristus kedua. Kita tidak usah mengalami kematian seperti yang saya sampaikan hari Jumat. Apakah kematian di atas ranjang rumah sakit? Ataukah kematian waktu kita tidur? Atau waktu kita olahraga? Ada tetangga kami dulu lagi olahraga pagi, tiba-tiba anaknya dikasih tahu papanya meninggal lagi jalan dekat tiang listrik di Kemayoran. Dia kaget, papanya sehat-sehat keluar pakai sepatu untuk jogging tiap pagi. Kita nggak tahu. Itulah saat perjumpaan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bisa jadi bukan Kristus yang datang, tapi saudara dan saya, kita yang datang kepada Tuhan. Apakah lewat kematian yang begitu mengagetkan kita? Itulah sebabnya Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat berarti setiap saat saudara dan saya, orang Kristen pada waktu itu, bisa berjumpa dengan Tuhan. Gereja ini sudah 35 tahun. Berapa kali saya diskusi dengan pendeta Jonathan almarhum, Pak Yo, bagaimana kita mengembangkan gereja yang ada di dalam kompleks perumahan. Saya diskusi dalam banyak kesempatan, baik di tempat ini, di rumah, atau di berbagai kesempatan. Saya katakan, saya usul Pak Yonatan. Apa usul Pak Randy? Bagaimana kalau kita buat brosur, flyers, kasih tahu bahwa di Blok NE 3 nomor 21, Jalan Puan Timur 2, Blok NE 3 nomor 21, ada namanya GKRI Kelapa Gading. Bukankah saudara sering dalam percakapan ditanya, rumah, gereja saudara di mana? Terus kita bilang GKRI Kelapa Gading. Terus orang itu akan menjawab dengan mengernyitkan kening, GKRI apa tuh? Di mana tuh? Pernah saudara dijawab seperti itu?
Saya berapa kali, dan saudara sebagian mengangguk-angguk menyatakan setuju. Memang gak terlalu terkenal. Jadi saya pikir mungkin perlu kasih tahu tetangga. Lalu Pak Yonatan dengan tenang berkata, begini Pak Randy, tetangga-tetangga di sini rata-rata sudah beragama Katolik. Jadi gimana Pak Yo? Jangan dibagi-bagi ke rumah-rumah. Jadi gimana? Itu dia PR-nya, dia bilang. Bagaimana caranya? Apakah lewat kegiatan sosial? Supaya orang tahu boleh mengecap kebaikan Tuhan, jangan hanya saudara dan saya, tapi tetangga, orang lain di luar sana. Dan pertanyaan pembicaraan saya dengan almarhum Pak Yonatan di tempat ini dijawab oleh Tuhan melalui pandemi COVID-19. Sekarang saya nggak usah bagi brosur, kasih tahu. Walaupun saya siapkan itu brosur penginjilan, saya bilang kepada saudara Nato, siapkan taruh di gereja, saudara boleh ambil, tulis, silakan ambil gratis. Kemarin saya pergi ke satu tempat, di counternya dikasih roti hidup atau renungan 1 bulan. Dia pemilik daripada perusahaan atau tempat itu taruh, dia beli sejumlah, pokoknya setiap kali ada di situ. Jadi orang yang ke counter boleh ambil, baca renungan. Itu salah satu bentuk penginjilan. Kalau Allah merencanakan dari kekal sampai kekal supaya manusia yang berdosa boleh diselamatkan, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan ulang tahun GKRI Kelapa Gading saudara dan saya yang sudah mengecap kebaikan Tuhan di tempat ini? Saya pribadi dan keluarga juga sudah mengecap kebaikan Tuhan. Itu sebab pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Tuhan enggak jatuh tiba-tiba dari langit, enggak. Tapi Tuhan pakai tetangga kita kiri kanan, orang yang bersama kita. Terlebih lagi tempat persekutuan orang percaya di tempat ini. Mari kita memikirkan bagaimana saya bisa menjadi saluran berkat. Ketika tahu bahwa grand design planning Tuhan terhadap dunia ini sudah selesai, tinggal tunggu kedatangan Kristus, itu pun supaya banyak orang yang selamat, jangan ada yang binasa, itu kata Petrus. Saudara mau gak berbagian? Gak mau Pak, saya masuk surga aja udah bagus Pak. Yang paling belakang Pak, paling ngumpet juga gak apa-apa, sepetak aja Pak. Yang penting saya di surga Pak. Saudara sering dengar orang bilang begitu? Saya sering dengar orang bilang, yang penting masuk surga Pak. Sekarang saudara bisa bilang begitu. Itu pun saudara mungkin masih ragu-ragu. Tapi kalau saudara merenungkan apa yang terjadi di sorga, penyesalan-penyesalan yang tidak bisa balik lagi, saudara baru tahu, ternyata saat ini Tuhan masih kasih kesempatan. Begitu banyak orang menyesal, menangis, kenapa? Biasanya 5 menit sebelum kematian orang baru menyesal. Kalau masih 5 bulan, 5 tahun, 50 tahun belum ada penyesalan. Tapi kalau 5 menit kata Billy Graham sebelum seorang menghembuskan nafas terakhir, baru dia pikir, kenapa dulu aku enggak begini, kenapa aku tidak mengerjakan itu, kenapa dulu aku jahat dulu, kenapa aku ada kesempatan tidak mau melayani Tuhan, tidak mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. 5 menit sebelum hembusan nafas terakhir. Ingat baik-baik, Billy Graham sudah tidak ada, dia mati di usia 90-an. Tapi saudara dan saya, kita masih ada waktu, masih mungkin bukan 5 menit. Habis 5 menit dari sekarang, kalau Tuhan kehendaki kita masih melanjutkan acara ini sampai setengah 10, jam 10 mungkin. Saudara kasih Tuhan, mari renungkan. Beberapa bulan, 1 bulan yang lalu saya ketemu dengan para gembala sidang, para pengurus dari Sinode GKRI. Kami bicara tentang kenapa ya, waktu zaman Boksu Suciono di awal merintis GKRI, karena hari ini kita memperingati juga ke 35. Anak daripada Boksu, Pendeta Samuel berkata, kenapa ya dulu Boksu kok bisa menggerakkan orang-orang rindu. Ini Boksu ada ruangan bisa dipakai, saya mau buat tempat ibadah, lalu bikin ibadah. Apakah itu di ruang tamu, apakah itu di ruang kerja, apakah itu di garasi, di ruang keluarga, begitu banyak tempat. Artinya rindu supaya orang lain melayani Tuhan. Tapi kebanyakan kita sekarang dan rata-rata saya waktu itu sempat khotbah di satu gereja, diberi kesempatan di kota Perth dengan satu gereja di Australia yang orang-orang Indonesia cukup besar, baru saja pecah gereja itu. Pecahnya kenapa saudara? Karena uangnya terlalu banyak. Pak kalau gitu saldo
keuangan GKRI Kelapa Gading jangan banyak-banyak Pak, kalau perlu pas-pasan terus. Bukan itu maksudnya. Tapi yang saya maksudkan ketika orang tidak mau menginjil, tidak mau mencari jiwa demi keselamatan seperti Tuhan kerjakan, maka di dalam gereja yang terjadi adalah bentrok, ribut, uangnya terlalu banyak. Akhirnya kelompok A, kelompok B, ini harus begini, akhirnya pecah. Duitnya dibagi dua, saldonya terlalu banyak. Saya makanya kaget ada seorang gembala sidang cerita sama saya, itu gereja kecil Pak, tidak lebih dari 100 orang. Tapi Pak Randy tahu saldonya berapa? Saya bilang berapa? 20 M. Jemaatnya nggak nyampe 100. Hah? Banyak amat uangnya. Iya Pak. Luar biasa. Tapi buat apa? Kalau bukan untuk menjangkau jiwa. Itu sebabnya dibuat seminar workshop 3 hari di GKRI Mangga Besar, dikelola oleh GKRI Mangga Besar. Saya sempat ikut karena tidak sempat cukup waktu selama 3 hari. Setelah selesai ada seorang hamba Tuhan bilang sama saya, nanti sudah direncanakan bikin pos PI di Bekasi, pos PI di Pulau Gebang, pos PI di sini, pos PI di sana, karena didorong kita buat pos PI. Saya tantang juga saudara, tantang juga diri saya. Apa yang kita bisa kerjakan? Kalau dulu saya ingat Pak, Boksu ini ada ruangan, bisa nggak anak-anak tetangga saya dikumpulkan? Lalu kirimkan guru sekolah minggu. Saya rindu anak-anak. Saudara, sebagian mungkin yang ada di ruangan ini adalah karena mami, papi saudara, cici, koko ajak ke sekolah minggu. Melalui pos-pos pengabaran Injil, pos-pos PI. Tapi kenapa sekarang udah nggak ada? Aduh, saya juga pikir kenapa? Di mana salahnya? Kenapa kita terus-menerus berbangga dan berdiam diri dengan keadaan kita? Bagian pertama ini juga mendorong saya melihat rencana keselamatan Allah sudah digenapi, tapi apa yang harus kita perbuat? Maka bagian pertama ketika Petrus katakan pada orang Kristen yang masih hidup yang semuanya sudah dijaminkan oleh Tuhan, kalau kamu ketemu Tuhan, kamu mati apakah dengan cara dibakar oleh Nero atau kamu mati usia lanjut, jangan takut, sudah ada pengharapan yang kekal. Keselamatan sudah selesai dikerjakan oleh Kristus. Apa yang kita masih kerjakan? Harus kita kerjakan. Pertama, kuasailah diri. Gampang gak? Self control. Susah menguasai diri. Kalau kita nanti kita lihat urutan-urutannya, tidak ada Roh Kudus. Kita juga tidak akan bisa berdoa. Itu sebab bagian pertama ini, kuasailah dirimu. Be self-control. Mari kita baca kedua ayat bersama-sama. Galatia 5 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah penguasaan diri. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah kota yang roboh temboknya. Saudara, Amsal, kitab bijaksana Tuhan bagi orang-orang, baik orang di luar maupun khususnya orang percaya, mengatakan kalau orang yang tidak dapat menguasai, mengendalikan diri, tidak punya self-control, without self-control adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau saudara search di Google, jangan sekarang, nanti aja, ada saya lihat 3 kota minimal di dunia ini yang masih ada punya sisa-sisa dinding buatan daripada pemerintah Romawi. Salah satunya ada di Carcassonne di South France. Itu ada masih sisa kota. Itu punya tembok. Memang orang-orang pada waktu itu orang Romawi, khususnya zaman Yahudi dan zaman yang sebelumnya, kalau mau bangun kota harus punya tembok. Kenapa? Karena musuh dapat masuk kapanpun kalau tidak ada tembok. Tembok itu menjadi perlindungan pertahanan, makanya ada kota pengungsian, orang bisa masuk dalam satu kota aman, temboknya tidak roboh, masih berdiri. Di Carcassonne ini masih berdiri, tapi sudah berlumut, sudah peninggalan, sekitar tahun 1400-an dibangun, udah 500-an lebih. Tapi kalau temboknya roboh, ingat Yerusalem, waktu temboknya roboh, zaman Nehemia dipakai Tuhan atur bangun tembok buat Yerusalem. Itulah kitab Nehemia. Jadi orang yang tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri dikatakan seperti kota yang roboh temboknya.
Kalau roboh temboknya, maka semua musuh siapapun bisa masuk. Dari binatang, dari orang jahat, siapapun bisa masuk, menaklukkan, mengganggu kediaman, ketentraman penduduk kota itu. Jadi kalau saudara dan saya tidak punya pengendalian diri, maka semua dosa-dosa yang lain, kejahatan-kejahatan yang lain bisa masuk dalam diri saudara, bisa masuk dalam diri saya. Kenapa? Karena kita nggak punya tembok, kita nggak punya self-control, nggak punya kendali diri, nggak punya penguasaan diri. Pokoknya saya begini, terserah kamu mau apa, dari dulu gue memang begini orangnya. Itu yang namanya tidak ada self-control yang oleh Tuhan. Mari hari ini ketika Petrus katakan, kamu nih semua orang Kristen di dalam tulisan Petrus, sudah aman, kamu sudah selamat, Kristus sudah kerjakan itu semua. Dari kematian, kebangkitan, lalu dia naik ke sorga, nanti kita peringati pada tanggal 26 Mei hari Kamis, lalu kita akan menyaksikan 50 hari kemudian Kristus mencurahkan melalui Roh Kudusnya, dia turun, Allah Roh Kudus dia datang, Kristus naik, Roh Kudus turun, sudah selesai. Tapi sekarang, hai orang Kristen, saya katakan kepada saudara dan kepada saya, hai GKRI Kelapa Gading, ingat baik-baik. Walaupun kita semua sudah aman, jangan lupa. Ada tugas tadi, meneladani Allah Bapa. Dan dalam hidup kita sehari-hari, jangan lupa, kuasailah dirimu. Amin. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jangan kita berkata, pokoknya maunya saya seperti ini. Marilah hari ini kita berkata, Tuhan, maunya Tuhan seperti apa? Roh Kudus maunya seperti apa? Aku harus jalani. Kalau kita belajar bergantung seperti itu, maka buah Roh Kudus di dalam Galatia pasal 5, penguasaan diri. Walaupun ditulis bagian akhir, buah Roh Kudus, bukannya buah-buah Roh Kudus. Dulu saya pikir buah-buah, ternyata bahasa aslinya bukan buah-buah, tapi singular, the fruit of the Spirit. Buah Roh Kudus, berarti satu buah 9 rasa. Karena orang pikir, gue belum ada penguasaan diri, gue barunya ada perbuatan. Enggak, itu satu buah, ada 9 rasa. Waktu kita tahu itu, Tuhan terima kasih. Seharusnya, saudara dan saya, orang-orang yang sudah ditebus, yang masuk dalam rencana keselamatan Allah, kita pasti ada penguasaan diri, amin. Karena itu janji Tuhan, bukan janji saya, bukan janji manusia. Yang kedua, tadi kita sudah baca dan sudah hafal, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Yang kedua apa? Jadilah tenang. Saudara pernah lihat orang yang gak bisa tenang? Ke kanan, kiri, ke kanan. Enak gak ngelihat? Kalau saya khotbah begini-gini enak gak saudara? Pusing saudara, ini ngapain pendeta? Kiri, ke kanan, pusing kepala gue. Bisa gak diem? Nah loh, bisa gak tenang? Maksudnya, ini anak bolak-balik terus, saya nggak bisa ngajar Pak. Tenang, coba panggil pendampingnya, dampingin dia, buat supaya tenang. Kenapa kata guru? Saya nggak bisa ngajar, ibu guru nggak bisa ngajar. Kamu bolak-balik. Ketenangan itu ternyata waktu kita lihat, betul. Orang yang nggak bisa menguasai diri, kenapa dia nggak bisa tenang? Karena dia nggak bisa menguasai diri. Siapa yang menguasai dia? Nah kita bertanya lagi, jadi siapa dong yang menguasai dia? Dia nggak bisa menguasai diri dia. Siapa yang menguasai diri dia? Ya mana saya tahu, mana saudara tahu. Tapi yang pasti dia tidak dikuasai dalam pengertian rohani oleh Roh Kudus. Karena buah Roh Kudus adalah penguasaan diri, pengenalian diri, dan Roh Kudus juga memberikan ketenangan. Jadilah tenang. Kalau dalam bahasa Inggris ditulis sober minded. Mindnya, pikirannya sober, tenang. Saudara kasih Tuhan, kata sober saya lihat free from intoxicated influences. Bebas dari pengaruh-pengaruh yang intoxicated, yang beracun, yang bisa merusak. Seperti alkohol misalkan. Maka orang itu pikirannya tenang. Makanya saya tulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, mau mengontraskan, membenturkan antara orang yang diisi, dikendalikan pikirannya oleh Roh Kudus dengan orang yang dikendalikan oleh anggur. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
anggur di sini maksudnya alkohol yang berlebihan yang membuat seorang mabuk. Maka orang yang mabuk dikendalikan bukan oleh Roh Kudus, bukan oleh pikirannya, tapi dikendalikan oleh alkohol. Maka dia bisa nggak sadar, jalannya juga sempoyongan, saudara. Kayak ada di kapal penuh gelombang, jalannya begini-gini, gimana? Dia nggak bisa tenang, diam, nggak bisa Pak. Makanya orang-orang tertentu maunya goyang-goyang, pergi ke tempat sesuatu biar gedek-gedek. Kenapa? Itu dia, dikendalikan. Dia nggak bisa tenang, diam, nggak bisa. Saudara kan bisa diam nih, saya lihat tenang, semua dengerin. Tapi orang yang dikuasai oleh alkohol, dia nggak bisa tenang. Itu sebabnya di bagian ini, jadilah tenang, jadilah tenang. Kamu harus dikuasai oleh Roh Kudus. Sambil menantikan berjumpaan dengan Tuhan. Dia sudah bangkit, dia sudah naik, tapi dia belum datang. Tunggu ya, sabar. Tuhan belum datang. Pak, masih susah Pak. Ngebesarin anak-anak susah Pak. Ya susah, anak saya juga 3 susah memang. Besarin anak, sabar. Ribut Pak, suami istri, sabar. Nggak ada, dulu Pak almarhum sering khotbah ribut rukun. Terus saya bergurau dengan Pak Yonatan. Pak Yonatan, kalau bisa kurangin Pak khotbah ribut rukun. Kenapa Pak Randy? Karena nggak usah disuruh ribut juga udah ribut Pak. Iya juga ya. Iya, oke. Lain kali khotbahnya jangan terlalu banyak ngomongin ributnya. Rukun, ribut. Rukun, ribut. Jadi rukunnya lebih banyak. Pak Yo ketawa aja. Iya bener-bener. Nggak usah di ngomongin juga udah ribut. Setuju saudara? Nggak usah dikhotbahin ribut juga saudara udah ribut. Saya juga udah ribut. Itu sebabnya jadilah tenang. Amin. Kuasai diri, jadilah tenang. Sabar. Kapan Tuhan datang? Nggak ada yang tahu. Nggak usah hitung-hitungan. Saya juga nggak usah hitung-hitungan. Petrus pun nggak hitung-hitungan. Tapi dia tahu nih waktunya ada disikat. Ternyata betul. Waktu zaman dia hidup, 7 tahun kemudian, kurang lebih dia mati. Bait Allah, Yerusalem dihancurkan, Roma dibakar. Saya mau ajak saudara baca satu ayat di ayat ke-7. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ketika dia sudah bangkit dan sebentar lagi dia akan ternaik ke sorga. Jawab Tuhan Yesus apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu bukan urusan saudara. Itu bukan urusan saya kapan Tuhan datang supaya saya tahu. Bahaya sekali. Supaya saya tenang Pak. Gimana supaya saya tenang? Biar tahu dong Tuhan datangnya tahun berapa. Kalau 2022 belum datang kasih tahu kek bocorannya kisi-kisi. Tahun berapa? 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tuhan pelit amat Pak. Kasih tahu dong. Maksudnya apa? Kalau saya tahu kan saya bisa siap-siap. Kalau saudara siap-siap. Jangan-jangan saudara berbuat dosa sampai hari terakhir. Sekarang harinya Tuhan sudah mau datang. Saya siap-siap hidup baik-baik. Celaka gak saudara? Waktu saya renungkan bagian ini, puji Tuhan. Dulu banyak orang termasuk saya pengen tahu, Tuhan kasih tahu dong kapan datangnya. Waktu saya SD ada seorang pengkhotbah bilang Tuhan Yesus datang tahun 83. Saya mulai males belajar. Buat apa lagi belajar? Nanti kalau temu Tuhan, semua pelajaran matematika, fisika, biologi yang masih remaja buat apa? Yang masih kuliah, kemarin kita di kebaktian youth bilang, saya kadang-kadang bingung Pak, belajar ini, belajar itu buat apa? Emang di pekerjaan kepake integral, sinus, kosinus, tangen, itu ilmu-ilmu itu emang kepake. Terus saya ditanya begitu, iya juga ya. Saya dapat jawabannya dari seorang pengajar. Iya memang sekarang kamu merasa nggak guna. Cuma saya kasih tahu ya, nanti waktu kamu kerja, kamu jadi karyawan, itu bos kasih kamu kerjaan, kamu nggak bisa pilih-pilih. Bos pilih, nggak bisa bos, yang itu bos. Yang 1 bisa, yang 3 nggak mau bos, yang ke-4 bolehlah, yang ke-5 saya nggak mau. Bisa begitu? Ternyata Tuhan baik ya, Tuhan baik. Dia nggak kasih tahu, biar saudara semua terus belajar berpengharapan. Inilah bagian yang kedua, yang terakhir. Biasa kalau yang terakhir saudara sudah pada melek semua dan lebih semangat. Saya sering ngomong yang terakhir, walaupun yang terakhir dari yang terakhir masih ada terakhir lagi. Nah ini yang terakhir dari sebelum yang terakhir. Perhatikan yang ketiga. Kalau saya tulis yang terakhir,
supaya apa? Kamu dapat berdoa. Saya tertarik sekali John Gill seorang komentator, bagus sekali dari Kejadian sampai Wahyu dia tulis tafsiran, gak gampang saudara. Dia tulis bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Waduh, kok ini orang pinter banget. Nah, dia ngomong begini. Kita baca ya. Saya bacakan buat saudara. Sangat benar jika Rasul Petrus mengaitkan peringatan untuk menguasai diri dan menjadi tenang dengan hal yang ini yang kita mau bahas. Dengan hal apa? Berdoa. Karena orang yang tidak tenang memang tidak bisa menguasai diri dan berdoa. Jadi ada kaitan antara menguasai diri, ya, mengendalikan diri, self control, dengan yang kedua tadi apa? Jadi tenang. Terus yang ketiga yang kita mau bahas, berdoa. Saudara bisa berdoa kalau lagi nggak tenang? Anak lari kiri, lari kanan, panik. Doa, bagaimana doa? Begini berdoa. Lagi lari sini, nggak bisa. Jadi dari atas tadi yang pertama, menguasai diri, menjadi tenang, dan berdoa. Semuanya saling berkaitan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Itulah sebabnya banyak orang nggak bisa berdoa, karena nggak pernah tenang hidupnya. Kenapa nggak pernah tenang? Karena hidupnya tidak pernah dikuasai oleh Roh Kudus, tapi dikuasai oleh dirinya sendiri. Nggak ada self control, tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengenalan diri, nggak tenang. Pak, bagaimana saya bisa berdoa? Pak, saya nggak tenang Pak, pusing sama kerjaan, pusing sama mertua, pusing sama anak, pusing terus Pak, nggak tenang. Emang saudara bisa nggak ada persoalan sampai mati? Nggak mungkin. Jadi artinya bagaimana supaya bisa tenang? Minta Roh Kudus kuasai kita, supaya kita bisa berdoa. Ternyata di dalam satu pasal berikutnya di ayat yang sama, 1 Petrus 5 ayat 7, dikatakan, sama-sama kita baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Petrus mengutip dari Mazmur 55 ayat 23, khususnya bagian B yang saya tekankan yang tidak ditulis oleh Petrus, kita baca, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kalau saudara sekarang goyah, lagi resah, lagi bingung, sabar. Karena katanya, lihat firman Tuhan, tidak untuk selama-lamanya. Yang Couple Fellowship buat tema badai pasti berlalu. Itu ada lagunya dulu, badai. Nah, saudara yang umur lahir di 60-an, 70-an langsung bisa nyambung tuh ya. Tapi saudara yang lahir 90-an, hah? Apa tuh? Apaan tuh badai? Gue gak pernah ngalamin badai, gue ngalaminnya COVID. Apa tuh badai? Badai pasti berlalu. Waktu saya renungkan ini betul, terima kasih Tuhan. Kalau sekarang saya goyah, kalau sekarang saya tidak tenang, tidak selama-lamanya. Saudara baca baik-baik pemazmur 5, menuliskan dalam Mazmur 55. Yang dikutip oleh Petrus, ternyata pemazmur pun pernah khawatir. Kenapa Tuhan jauh? Kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Ada orang berkata, Pak percuma saya doa, Tuhan udah gak dengar lagi. Kalau Bapak doa Tuhan dengar, kalau saya enggak. Ada anak emas, ada anak perak, ada anak perunggu. Kalau tetangga saya tuh Pak, dia doa dia Tuhan dengar Pak. Tapi saya enggak, tetangga saya didengar, teman saya didengar, saya enggak Pak. Berarti saya bukan anak emas. Anak apa gak tahu, perunggu, besi, apa perak. Apakah begitu saudara? Saya yakin enggak begitu. Tuhan gak ada, ini anak emas, ini yang didengar, itu enggak. Itu sebabnya persoalannya tadi, dari nomor 1, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, Tuhan Yesus akan segera datang kapanpun saudara bisa bertemu dengan dia, atau kita yang bertemu dengan dia. Yang pertama, kuasai diri, jadilah tenang. Ya kalau lagi marah-marah, pasti saudara gak bisa berdoa. Lagi emosi, doa dulu, doa. Gue lagi marah, bagaimana suruh doa? Bisa dicampur gak antara marah sama doa? Gak bisa. Petrus itu sangat realistis, dia tahu doanya terakhir, enggak nomor 1, berdoalah. Enggak, tapi suruh kuasai diri dulu, jadi tenang, baru berdoa.
Lalu dia lanjutkan, serahkanlah. Indah sekali firman hari ini. Di hari kebangkitan memperingati 35 tahun gereja ini. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Saya mau ajak lihat satu bagian Kisah Rasul 12 ayat 12. Saya sudah bilang terakhir belum tentu terakhir. Jadi terakhirnya ini ada lagi. Terakhir yang doa pribadi dan bersama. Saudara perhatikan Kisah Rasul pasal 12. Mari kita baca sama-sama. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Apa urusannya Pak? Dia kumpul doa dengan saya di tempat ini. Saya mau kasih tahu, waktu saudara berdoa, jangan hanya berdoa di kamar sendirian. Kan itu ada Pak ayatnya. Tuhan Yesus juga bilang kalau kamu doa tutup pintu kamar, masuk berdoa dengan Bapamu. Betul, tapi jangan lupa. Di dalam setiap hari Jumat, hari Selasa saya sering mengajarkan apa yang firman Tuhan katakan. Berdoa, tidak bisa hanya sendiri, tapi juga harus bersama-sama. Jangan hanya bersama-sama, tapi juga sendiri. Maka saya tulis doa pribadi dan bersama-sama. Ini menarik dalam Kisah Rasul pasal 12. Ketika orang sedang kumpul di rumah Markus. Markus ini Yohanes Markus yang tulis Injil Markus, kelihatannya dia orang cukup mampu, rumahnya cukup besar. Yang rumahnya cukup besar dipakai untuk persekutuan doa. Kumpul di rumah Markus. Doain apa dia? Doakan Petrus. Petrus dan rasul lain sedang menginjil tapi ditangkap oleh pemerintahan Romawi lewat hasutan orang-orang Farisi. Masuk penjara. Waktu masuk penjara, Tuhan kirim malaikat bebaskan Petrus. Waktu sudah bebas, Petrus tahu ini ada persekutuan doa di rumahnya si Markus. Nama mamanya Maria, papanya nggak disebut, mungkin udah nggak ada. Diketok pintu, keluar pembantu namanya Rode, hamba. Dia keluar, dia bilang, hah, ini kan Petrus ya, suaranya Petrus nih Petrus. Balik lagi kasih tahu yang lagi pada berdoa. Doa kita sudah didengar. Apa yang dijawab oleh orang-orang yang berdoa? Ngigo ya. Itu ayat 15. Hei, Rode, namanya Rode bukan Ronde. Rode. Kamu udah bangun belum? Cuci muka dulu sana. Udah nyonya, udah Tuan. Itu Petrus. Tadi kan pada berdoa. Kamu ngigo. Coba lihat lagi. Dia tuh di penjara. Kalau Romawi nahan orang gak kira-kira. Pasti ini tahanan kelas kakap ditaruh paling tengah. Kebiasaan orang Romawi gitu. Karena terbukti nanti orang yang menjaga harus tanggung jawab apa? Dibunuh semua itu tentara. Kenapa Petrus bisa lepas? Padahal yang ngajak keluar malaikat. Ini lucu ya waktu saya baca Kisah Rasul ini. Orang-orang yang berdoa malah udah doa tapi gak yakin doanya dijawab. Saudara pernah gitu gak? Halo? Waktu doa, Tuhan tolong anak saya sedang bergumul Tuhan. Terus Tuhan jawab, apa iya Tuhan jawab? Yang benar Tuhan. Ini Kisah Rasul pasal 12-15. Engkau ngigau, cuci muka, itu malaikatnya. Hari ini saya mau ingatkan saudara, ingatkan saya juga. Kalau kita berdoa, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan jemaat Tuhan, harus percaya bahwa apa yang kita doakan didengar, dijawab oleh Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara gak terlalu tertarik berdoa. Ya, doa lagi, doa lagi. Kalau dengar Pak Randy berdoa, gue udah minum kopi 1 muk. Masih juga gue ngantuk, aduh susah, udah doa. Makanya saudara karena gak berdoa, saudara dengarkan orang berdoa. Kalau saudara berdoa, saudara gak bisa gak tidur sambil berdoa? Susah. Bisa sambil tidur, sambil doa. 2 pekerjaan dilakukan dalam 1 waktu, gak bisa. Makanya kalau diajak mari kita berdoa, nanti setelah selesai ini saya mau ajak saudara berdoa. Gak ada yang tidur pasti. Karena berdiri dan buka suara, nggak mungkin buka suara sambil tidur, nggak mungkin. Nanti ketua panitia Pak Beben akan jemput saudara, engkau ngigau,
atau apa? Ini lagi jadi mari kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan menjawab doa. Celakanya. Seperti dikatakan oleh seorang penginjil namanya R.A. Torrey. Saya dapat buku sangat berharga, dikirimi dari rumah. Lalu datanglah satu kardus, saya lihat ada buku R.A. Torrey, saya baca. Ada cap, Pak Jonathan punya buku. Dia tulis begini, rata-rata dia bilang, orang Kristen hanya memakai waktu yang sangat sedikit untuk berdoa. Alasannya apa? Sibuk, Pak. Sibuk. Itu sebabnya, kata Torrey, kita tidak mendapatkan kuasa kekuatan dari Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku tidak percaya akan kuasa doa. Doa lagi. Kerja yang penting. Itu maksudnya. Jadi ada orang bilang, udah gak usah doa. Yang penting kerja. Torrey, seorang pendoa, seorang pelaku firman. Dia banyak berdoa, dia juga banyak menginjil. Sampai dia mati, kurang lebih 100.000 orang dibawa mengenal Tuhan melalui seorang penginjil yang sudah meninggal, sudah almarhum, namanya R.A. Torrey. Lalu dia tulis, namun mereka lupa. Mereka siapa? Orang-orang Kristen, saudara dan saya, yang merasa doa tidak penting. Gak ada waktu, Pak, saya terlalu sibuk, yang penting kerja. Torrey bilang, mereka lupa bahwa sejarah gereja yang penuh kemuliaan dan kemenangan mencatat bahwa mereka yang sudah melakukan firman Tuhan, para pelaku yang dibilang yang penting melakukan adalah orang-orang yang berdoa juga. Sejarah mencatat. Apa yang dimaksudkan oleh R.A. Torrey? Jadi dia mau bilang begini, kalau saudara melakukan sesuatu, di belakang itu sudah didahului dengan doa. Pak, saya mau bisnis ini, silakan. Mau merencanakan ini, silakan. Jangan lupa bahwa selalu dalam doa. Amin, saudara. Mulai hari ini, Paskah kebangkitan, HUT ke-35, mari kita tidak kasih alasan lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya terlalu sibuk. Nanti Tuhan jawab, kenapa kamu terlalu sibuk berdoa? Apa yang lebih penting? Tapi kalau hobi kamu berolahraga, kamu hobi apa? Nonton film drakor, kamu suka sinetron, kok kamu punya waktu? Nanti Tuhan akan jawab itu. Setelah khotbah ini Tuhan akan ngomong sama saudara dan saya, gak punya waktu berdoa, sibuk, Pak, kantor lagi repot, kerjaan banyak. Kalau saya gak kerja, siapa yang mau kasih makan? Betul, kamu betul. Tapi jangan lupa, Tuhan akan menghakimi saudara, menghakimi saya dengan alasan-alasan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Walaupun kita gak ngomong, dalam hati kita, gak ada waktu doa, itu mah urusan pendeta, urusan penginjil. Aku mah siapalah, gak ada waktu. Hati-hati. Setiap saat kita menaikkan alasan-alasan. Kenapa? Kalau rekreasi kita ada waktu. Kenapa orang datang ke airport gak pernah terlambat? 2 jam sebelumnya harus check-in, gak pernah telat. Kenapa ke gereja harus telat? Setiap saat kita bertanya kepada diri kita sendiri, jawaban-jawaban kebenaran akan muncul dalam hati saudara, dalam hati saya. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh anak Tuhan, umat pilihan, tebusan seperti yang Petrus tuliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, tidak bisa tidak, pasti Roh Kudus akan bicara. Tapi Roh Kudus kalau tidak bicara lagi kepada saudara, kepada saya, cilaka 12. Artinya apa? Dibiarkan. Yudas dibiarkan. Biarin. Kamu mau apa? Kata Tuhan Yesus. Lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Terus ada orang bilang, tuh kan Yesus yang suruh Yudas bunuh diri. Yesus yang bilang suruh lakukan, dia bunuh diri, benar bunuh diri. Itu gara-gara Yesus tuh. Suruh lakukan apa yang kamu mau lakukan. Loh, kok jadi Tuhan Yesus disalahkan? Itu maksudnya diserahkan. Udah terserah kamu lah. Mau apa terserah. Kalau orang tua sudah bilang sama anaknya, terserah kamu mau kiri kanan, jungkir balik, kepala di bawah kaki. Terserah kamu nak, papi, mami udah bohwat.
Kira-kira anak-anak gimana? Puji Tuhan, haleluya, puji. Kenapa? Papi mami sudah bohwat, haleluya, haleluya, haleluya. Itu artinya celaka 12. Waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan, jangan sampai saya dibiarkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan masih tegur saudara, Tuhan masih tegur saya. Apa yang saudara anggap paling penting dalam hidup ini? Sekali lagi, apa yang saudara dan saya anggap paling penting, maka seluruh energi kita, mati-matian kita akan perjuangkan itu. Amin. Apa yang saudara anggap paling penting? Kalau harta yang paling penting dalam hidup saudara, mati-matian, saudara akan kejar. Enggak tidur pun enggak apa-apa, Pak. Tidur sejam enggak apa-apa. Tidur dimanapun biarin. Yang penting itu saya dapat proyek itu, harta itu. Tapi kalau bersekutu dengan Tuhan yang paling penting dalam hidup saudara, akan terjadi sebaliknya. Apapun, saudara akan dikasih hikmat bagaimana mengatur hidup. Hari ini, mari kita akhiri bagian ini dengan merenungkan, jika bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman adalah apa yang kau anggap paling penting. Karena tanpa Tuhan, memang saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa nafas, nggak bisa hidup. Kemarin ada satu kiriman dari seorang, benar, kita nggak bawa apa-apa, semua pinjaman, semua dikasih oleh Tuhan. Maka saudara akan selalu punya waktu untuk bersekutu. Baik di dalam doa pribadi, doa bersama-sama, juga bersekutu dengan firman. Jangan terlambat. Tore menulis di bagian lainnya juga, orang yang mau pergi ke medan perang, itu persiapannya panjang sekali. Nggak ada, besok mau perang, hari ini baru push up, baru sit up, baru makan, yang nggak ada. Persiapan nggak ada mendadak. Saudara juga begitu, saya juga begitu. Doa itu semacam persiapan. Saatnya jumpa dengan Tuhan, kita tunggu ya Tuhan, saya mau ikut doa dulu. Saya mau persiapan dulu, doa. Tuhan bilang udah telat. Itu oksigen udah tinggal dikit, udah di bawah 90 oximeter, kamu tinggal 70, 60, 50. Tar dulu Tuhan, saya mau ikut doa dulu. Nggak bisa. Sekaranglah waktunya. Baik di rumah masing-masing, doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Saya gentar. Berapa banyak saudara berlutut untuk doakan anak, cucu, menantu. Kebanyakan setelah kejadian baru, Pak Pendeta, anak saya narkoba, panggil Pendeta Mulyadi di Semarang, Rumah Damai, taruh di sana, terlambat. Sekaranglah waktunya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa mengucap syukur untuk hari kebangkitan Paskah, yang memberikan pengharapan yang kekal bagi saudara dan saya. Namun kita masih hidup dalam dunia. Masih ada kesulitan, masih ada kesusahan, masih banyak problem, masih banyak hal-hal yang harus kita urus. Itulah sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus, menolong kita, mengatur hidup kita menjadi tenang. Tidak lagi beralasan kepada Tuhan, karena satu hari Tuhan akan menghakimi saudara dan saya dengan alasan-alasan yang kita berikan kepadanya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami. Ampuni kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa menguasai diri, kami bisa tenang dan kami bisa berdoa. Karena waktu itu belum tiba. Walaupun waktu kedatangan Kristus, kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Tuhan, tolong kami memberitakan kepada orang lain keselamatan. Tuhan sudah memakai semua sarana, cara melalui COVID-19. Kami boleh menginjil dengan men-sharingkan firman-firman Tuhan yang baik, yang bertanggung jawab. Sehingga orang di luar gereja ini, tetangga kami, teman kami, bahkan yang di luar benua, di tempat-tempat selama dia masih ada di dalam dunia ini, bisa dijangkau oleh Injil Tuhan. Banyak doa-doa kami yang kami tidak sadar Tuhan sudah jawab. Banyak pergumulan-pergumulan keluarga pribadi yang Tuhan sudah kabulkan. Tapi kami seperti orang-orang di rumahnya Markus yang berkata, engkau mungkin mengigau.
Terima kasih Tuhan, peringatan teguran ini. Ada kesempatan untuk kami berubah. Biarlah ulang tahun ke-35 dan juga hari Paskah mengingat kebangkitan-Mu dari kematian boleh membawa kami kepada pertobatan yang sejati. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tetap